Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi Qawaidul Fiqhiyah pada kesempatan kali ini. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwasannya an-niyatu syartun lisa'iril amal biha shalahu wal fasadu lil amal. Perlu kita ketahui bahwasannya kaidah ini adalah sama dengan kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dari maksudnya, tergantung dari tujuannya, ya, tergantung dari niatnya. Atau juga kaidah innamal a'malu binniyati, yang intinya adalah sama. Maka perlu kita pahami di sini ringkasan dari kaidah ini, ya, agar kita gambarannya lebih menyeluruh dan mudah dipahami. Maka perlu adanya ringkasan di sini. Al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyati, ya. Maknaha, kita mulai dari maknaha. Maknanya adalah ahkamul aqwali wal af'ali mabniyatun 'alan niyati. Jadi hukum-hukum perkataan dan perbuatan itu dibangun di atas niat. Sehingga hukum perkataan dan perbuatan itu ya tergantung dari niatnya, dibangun di atas niatnya. Ya. Jadi niat itu merupakan sebuah syarat atau sebuah keharusan yang mana hukum dari perkataan dan perbuatan itu dibangun di atas niat. Ya, sehingga bait yang telah kita pelajari, an-niyatu syartun lisa'iril amal. Niat itu adalah syarat untuk, ya, lisairil amal, seluruh amal. Biha shalahu wal fasadu lil amal. Dengan niat tersebut, sebuah amalan itu bisa dikatakan, ya, baik dan juga bisa dikatakan buruk tergantung dari niatnya. Nah, kaidah ini, kaidah al-umuru bimaqasidiha, itu ada dalilnya. Dalilnya adalah dari hadis, yaitu innamal a'malu binniyati muttafaqun alaih. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, karena kita ketahui bahwasanya kaidah fikih itu bersumber dari dalil, ya, dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi munculnya suatu kaidah fikih itu, ya, sumber atau landasannya ya dalil, baik dari dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ini kaidah al-umur bimaqasidiha, atau langsung bisa dikatakan dengan kaidah innamal a'malu binniyati. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang maknanya dan dalilnya, kita masuk pada pembahasan masailun niyah. Ya, masailun niyah, masalah-masalah yang berkaitan tentang niat. Ini sangat penting sekali yang insyaallah akan kita pelajari, ya, gambarannya secara menyeluruh. Masailun niyah, masalatul ula, masalah yang pertama, kita mulai dari atas di sini terus ke bawah gitu, ya. Masalah yang pertama adalah faidatuha. Apa faedah dari kaidah ini? Al-umuru bimaqasidiha. Apa faedahnya? Ya, ini yang pertama indal fuqaha. Ya, faedah menurut para ahli fikih. Apa faedahnya dari kaidah ini? Tamyizul ibadati anil adati. Ya, kaidah ini sangat penting sekali untuk membedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Sebagaimana orang ketika bangun tidur, ya, bangun tidur kemudian terus mencuci tangan, cuci muka, ya. Ini bisa bernilai ibadah, juga bisa bernilai apa? Kebiasaan saja. Ya,
Ya, terkadang orang mencuci tangan, cuci muka setelah bangun tidur, ada yang merupakan adat kebiasaan saja. Dan ada yang meniatkan dengan apa? Berwudu. Sehingga jika ada kasus, ya seorang bangun tidur, kemudian dia cuci tangan, cuci muka, terus setelah itu baru dia niat wudu. Nah, niatnya itu tidak dari awal, tapi setelah cuci muka baru niat wudu, maka wudunya tidak sah. Karena yang mencuci tangan dan mencuci wajah tadi dihukumi adat. Ya, yang dihukumi adat alasannya karena dia baru memulai niat wudu itu ketika di pertengahan. Ini untuk membedakan. Demikian pula masalah puasa. Masalah puasa ada orang yang menahan makan, gak minum. Ya, ada yang tujuannya mungkin memang ya kebiasaan, ya, atau tujuannya mungkin ya karena ingin diet, ya. Ada yang tujuannya memang diniati puasa. Ya, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi inilah ya pentingnya sebuah kaidah ini untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Jadi bentuknya itu sama, tapi yang satu bisa bernilai ibadah karena niat. Yang satunya bernilai adat karena niat pula. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dalam hati. Membedakan adalah niatnya. Ya. Sebagaimana ya seseorang mungkin ya ketika mandi, ya. Ketika mandi ada yang mandi, ya mandi kebiasaan. Kebiasaan mandi. Ya. Ada yang mandinya diniati dengan apa? Dengan mungkin mandi wajib ya atau mandi sunnah, dan ini semuanya kembali kepada niat. Jadi ini penting sekali kaidah ini untuk membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Kemudian faedah yang kedua menurut ahli fikih al-fuqaha tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'din, ya. Membedakan ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain, ya. Sama-sama sholat 2 rakaat, tapi yang satu bisa sholat subuh, sholat rawatib, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah yang lainnya, itu kembali ke niat. Sama-sama puasa, tapi niatnya ya bisa berbeda. Bisa berbeda apa puasanya, apakah ini puasa wajib atau sunnah, atau puasa qadha, ya nyaur hutang, itu semua kembali kepada niatnya. Ini dua faedah yang luar biasa dari kaidah fikih ini, tamyizul ibadati 'anil adat wa tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'din. Ini adalah faedah indal fuqaha. Kemudian juga ada faedah inda ulama tazkiyah, ya. Faedah menurut ulama ya tazkiyatun nufus, ya, ulama yang sangat memperhatikan masalah hati. Apa faedahnya? Tamyizul maqsudi bil amal. Untuk membedakan maksud tujuan dari amalan tersebut. Ya, ini masalah hati. Ya, apakah maksud dari tujuan amalan tersebut apakah ikhlas karena Allah atau ada tujuan duniawi lainnya? Apakah tujuannya riya ataukah sum'ah ataukah ujub, ya, atau yang lainnya? Ini adalah inda ulama tazkiyah, tazkiyatin nufus, ya. Jadi ini masalah apa? Masalah ikhlas atau tidaknya. Ini faedah inda ulama tazkiyah. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini kan berkaitan dengan fikih. Ya, berkaitan dengan fikih. Kalau ini tazkiyatun nufus. Taib, ini adalah faedahnya. Faedah dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian setelah faedah, sekarang kita masuk pada hukumnya. Ya, hukumnya adalah mimma tushtaratu lahun niyah. Apa-apa yang disyaratkan padanya niat, ya. Yang disyaratkan niat adalah al-ibadat. Secara umum adalah seluruh ibadah. Seluruh ibadah itu disyaratkan niat. Maka dalam bait kita ya baca mandhumahnya kan an-niyatu syartun lisairil amal, lisairil ibadah, ya. Bahwasannya
Niat adalah syarat ya, syarat untuk seluruh ibadah. Jadi yang disyaratkan adanya niat pada hal tersebut adalah ibadah seluruhnya. Ya. Meskipun sebagian fuqaha itu mensyaratkan ya ataupun memberikan istisna pengecualian ibadah yang sah tanpa niat. Salah satu di antaranya adalah as-sabi alladhi yahuj ya, anak kecil yang belum balik ya, yang dia itu menunaikan ibadah haji. Maka para fuqaha menjelaskan hajinya anak kecil itu sah meskipun tanpa niat. Ya, meskipun tanpa niat. Namun para sebagian ulama menjelaskan ini yang niat sudah walinya. Wali dari sobi dari anak kecil tersebut. Jadi ya kembali ke hukum asal bahwasanya seluruh ibadah itu wajib ya harus dengan disyaratkan padanya niat. Mulai dari sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu disyaratkan niat ya dalam ibadah. Kemudian juga disyaratkan niat pada alfadul kinayah. Lafat-lafat kinayah. Apa yang dimaksud dengan lafat kinayah? Lafat kinayah itu contohnya adalah ya lafat yang tidak sharih, tidak jelas. Jadi lafat kinayah itu banyak mengandung kemungkinan. Ya, banyak mengandung kemungkinan. Dan lafaz kinayah ini ada beberapa contoh dalam muamalah, ya, dalam muamalah nikah, dalam muamalah tolak, dalam muamalah rujuk, ya, itu ada. Kita berikan contoh ya lafaz kinayah dalam masalah tolak contohnya. Contohnya ya seseorang mengatakan pada istrinya, idhabi ila baitiki masalan. Ya. Idhabi ila baitiki atau ilhaqi ila baiti ahlik, contohnya seperti itu. Ya, ketika seorang suami menggunakan lafaz kinayah, ya lafaz kinayah mengatakan kepada istrinya, contohnya pulanglah kembali ke keluargamu, ke rumahmu, rumah orang tuamu. Nah, di sini disyaratkan niat. Disyaratkan niat dalam artian jatuh tolaknya atau tidak itu kembali kepada niat. Ya, jika sang suami itu niatnya adalah menyuruh pulang istrinya, itu niatnya tolak, maka otomatis jatuh talak di sini. Beda apabila niatnya ya disuruh untuk pulang dulu untuk menenangkan diri atau yang lainnya, itu apa? Itu tidak jatuh talaknya. Sehingga di sini perlu kita pahami bahwasanya adanya alfadu al-kinayah. Lafat-lafat yang maknanya adalah kinayah. Lafat kinayah ini apa? Disyaratkan niat. Berarti kalau nggak niat, maka ya tidak sah. Ya, tidak sah kecuali sebatas yang diniatkan. Ini ya, lafat-lafat dari kinayah. Nah, inilah ya beberapa contoh dari sesuatu yang disyaratkan padanya niat seperti al-ibadat wa al-fadul kinayah. Ya, kenapa al-fadul kinayah itu disyaratkan niat? Ya karena lafaz-lafaz ini enggak sharih ya. Enggak sharih, enggak jelas gitu ya. Tidak jelas. Beda kalau lafaz sharih kan anti talik, itu jelas, lafaz yang sharih. Beda dengan lafaz kinayah. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, hukum berikutnya adalah mimma la tushtaratu lahu niyah. Sesuatu yang tidak disyaratkan niat padanya. Itu apa? At-turuk. Ya, at-tarku, ya, at-turuk. Ini dalam hal meninggalkan, ya, meninggalkan sebuah larangan. At-turuk. Lawannya adalah al-fi'lu ya. Nah, jadi kalau meninggalkan sesuatu itu tidak harus disyaratkan niat. Ya, tidak harus disyaratkan niat. Sebagaimana izalatun najasah. Izalatun najasah itu termasuk bab at-tark, yang meninggalkan. Karena apa? Meninggalkan menjauhi najis.
Jadi dalam masalah izalatun najasah, menghilangkan najis, itu masuk dalam pembahasan at-tark, ya, at-turuk, bab meninggalkan. Kalau ibadah itu kan ya di sini secara asal mengerjakan. Kalau at-turuk itu meninggalkan. Ya, jadi di sini kalau seseorang ya menghilangkan najis, ya meskipun tanpa niat menghilangkan najis, ya asalkan dia menghilangkan najis meskipun tanpa niat dan najisnya itu hilang, maka ya sah. Sah dalam arti bara'atul dhimmah. Ya lepas apa? Tanggungannya, karena ya sudah bersih. Sehingga seseorang dalam meninggalkan suatu larangan, ya larangan meninggalkan membunuh, berzina atau minum khamr, ya berarti dia ya bara'atul dhimmah, ya tidak punya ya tanggungan di sini meskipun apa? Tanpa niat. Ya, ini tidak disyaratkan padanya niat, ya. Dalam hal at-turuk, dalam hal meninggalkan, ya kalau sudah dia tinggalkan, ya meskipun tanpa niat, ya sah. Dalam artian tidak harus dengan niat. Namun dari sisi pahala itu beda. Para ulama ya ada pembahasan khusus masalah pahala. Kapan seseorang itu mendapatkan pahala ketika meninggalkan maksiat itu benar-benar diniatkan karena Allah. Ini dalam pembahasan pahala beda. Ya, beda pembahasan pahala dengan pembahasan bara'atul dhimmah. Ya. Beda dengan pembahasan syartun tadi. Ya, kalau dalam masalah at-turuk itu tidak harus ya disyaratkan niat. Demikian pula yang perlu kita pahami di sini ada pembahasan yang penting, yaitu al-lafdzus sharih fi talaqi wa nahwihi. Nah, dalam lafadz yang jelas, ya, contoh yang tidak disyaratkan niat adalah apa? Lafadz yang jelas, lafadz yang sharih dalam tolak, ya, dalam talak, ya. Contohnya apa? Contohnya, ya, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya anti tolik. Ya, anti tolik berarti ini mentalak secara jelas. Maka ini tidak butuh niat. Ya, kalau dia secara asal mengatakan lafaz tolak itu dengan ya sadar, tidak ada paksaan, maka tanpa niat pun jatuh talaknya. Meskipun nanti ke qadhi, ya ke pengadilan mengatakan saya nggak berniat, ya saya nggak berniat seperti ini, ya. Tapi kalau lafadznya sharih, maka apa? Tetap jatuh, ya talaknya tetap jatuh. Ini dalam masalah lafadz sharih. Itu tidak membutuhkan niat. Ya karena dalam masalah tolak, apakah itu serius atau bercanda, itu apa? Ya an-nikah, ar-ruju' wa tolak, ya jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Jadi ya sungguh-sungguh atau sendagoronya itu sama. Ini lafadz sharih fi tolak, contohnya di sini tidak membutuhkan niat, ya. Jadi tidak bisa istilahnya lari ya dari qadhi, dalam artian ya tidak bisa mengatakan saya tidak berniat seperti itu. Nah, tidak bisa, ini kembali kepada lafadz sharih, ya. Sebagaimana seseorang mengatakan bi'tuka hadzal kitab, saya menjual kitab ini. Lafadznya jelas, bi'tuka, saya menjual. Terus dia mengatakan, oh enggak, niat saya apa? Niat saya ini enggak menjual tapi meminjami saja. Ini ya tidak sah, ya. Tidak disyaratkan di sini apa? Niat. Nah, ini dalam lafadz sharih. Maka di sini bisa kita pahami ya, mana yang yustaratu lahu niyah, ya mimma la tustaratu niyah. Kalau yang disyaratkan itu ibadat dan lafadz kinayah. Sedangkan yang tidak disyaratkan itu at-turuk dan al-lafdzu sharih fi tolak wa nahwihi dan contohnya. Ya. Ya sebagaimana seseorang ketika mungkin menikahkan anaknya dengan lafadz apa? Dengan lafadz contohnya ankahtu wa zawajtuka, ya. Ankahtuka, ya. Maka ini lafadz sharih. Jadi lafadz ankahtuka, ya, saya nikahkan, atau zawajtu, ya, saya nikahkan pakai lafadz nikah atau zawaj, ini lafadz sharih. Ya kalau sudah mengatakan seperti itu,
maka tidak butuh, ya tidak disyaratkan niat. Tidak syaratkan niat, maka kalau mengatakan seperti itu, maka ya sudah terjadi akad nikah di situ. Terjadi akad nikah. Meskipun dia mengatakan, oh, saya nggak berniat, ya. Tapi ini lafadz sharih, maka la tushtaratu lahu an-niyah. Ya berbeda dengan kinayah tadi. Kalau kinayah itu kan banyak mengandung kemungkinan, maka ini apa? Maka kembali kepada niat. Kalau lafadz sharih, ya ini tidak kembali ke niat, tidak disyaratkan niat. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian masailun niyah yang berikutnya adalah waktuha. Kapan waktu niat tersebut? Ya. Kapan waktu untuk meniatkan? Itu waktunya kapan? Awalul ibadah, ya meniatkan, ya memunculkan niat itu ya ketika di awal-awal ibadah, ya di awal ibadah, ya au qablaha biyasirin, atau ya sebelumnya tapi dalam jangka waktu yang sebentar. Jadi intinya niat itu ya harus dimunculkan atau diadakan ya sebelum ibadah. Ya sebelum ibadah, yang biasanya sebelum ibadah ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Ya contohnya kalau niat ya mau mau sholat, ya biasanya apa? Ya niatkan sebelum takbiratul ihram. Ya meskipun para ulama menjelaskan kalau ia munculkan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, maka sah niatnya. Ya maka apa? Sah niatnya. Berbeda kalau dia memunculkan niat itu setelah takbiratul ihram. Ketika sholat sudah dimulai setelah membaca Al-Fatihah atau membaca surat, ya ketika ruku dia baru memunculkan niat, maka sholatnya tidak sah. Maka apa? Sholatnya tidak sah. Karena dia ya memunculkan niat tersebut tidak di awal, ya tidak di awal, tidak di sebelum ibadah dimulai. Ya. Demikian pula kasus wudhu tadi. Kasus wudhu ya ketika sudah membasuh kepala kok baru niat wudhu, maka apa? Wudhunya tidak sah. Ya. Berbeda dengan keadaannya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah berbeda keadaannya. Puasa sunnah itu sah-sah niatnya ya ketika meniatkan puasa sunnah itu di siang hari. Sebagaimana Rasulullah SAW ya terkadang ya bertanya kepada Aisyah, apakah di hari ini ada makanan? Ya, kalau nggak ada, beliau mengatakan idan ana shaim. Ya kalau begitu saya berpuasa. Nah ini beliau ucapkan ya bukan di awal ya ketika awal terbit fajar ya, tapi ini ya di pertengahan hari. Ya. Dan ini apa hukumnya? Boleh, hukumnya sah puasa sunnah tersebut. Ya, niatnya itu ya ketika di pertengahan. Ya. Meskipun para ulama itu berbeda pendapat apakah dia mendapatkan pahalanya itu ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ataukah dia mulai mendapatkan pahala itu ketika ia meniatkan sampai terbenam. Ya ketika ia meniatkan ketika mungkin duhur ya, berarti dia apa? Mendapatkan pahalanya dari duhur sampai maghrib. Ya, di sini pun para ulama khilaf kapan ia mulai mendapatkan pahala. Ketika meniatkan puasa sunnah itu di pertengahan. Apakah ya dari sejak awal, sejak fajar, atau ya ketika pertengahan tersebut. Nah, ini di awal ya, di awal ibadah. Nah. Kemudian pembahasan penting yaitu mufsidatun niyah. Hal-hal yang merusak niat. Ya, yang menjadikan niat, yang merusak niat sehingga amalannya batal itu apa? Hal-hal yang merusak niat diantaranya adalah qata'aha atau qat'uha, memotong niat, memutus niat. Contohnya apa? Contohnya seperti orang yang sholat, kemudian dia berniat memutuskan sholat. Sudah berniat, saya memutuskan sholat.
Ternyata ketika mau balik, ya mau pergi ke belakang, ternyata ada ustadznya. Wah, ada ustadz, sehingga malu. Malu kalau apa? Malu kalau pergi ke belakang, akhirnya dia melanjutkan sholat lagi. Padahal dia sudah memutus niat, ya, sudah berniat ingin memutus apa? Memutus sholat tadi. Jadi memutus niat, maka apa? Maka sholatnya batal dan harus mengulangi dari takbiratul ihram dari awal. Ya, karena dia sudah memutus niat, ya, sudah memutus niat, ya, di pertengahan sholat tadi. Jadi yang merusak niat adalah ya ketika memutus niat tadi. Maka apa? Maka ini puasanya batal. Demikian pula yang merusak niat adalah at-taraddudu fiha, ragu-ragu. Nah, ini ragu-ragu ketika sholat. Ini pengen mutus sholat enggak ya? Ini kok imamnya lama sekali membaca bacaannya, pengen mutus enggak ya? Ya, mutus sholat enggak ya? Ini jadi ragu-ragu. Ragu-ragu dalam memutus niat, ya. Ragu-ragu dalam memutus atau tidak sholatnya. Jadi kalau at-taraddud di sini, ya, memutus atau enggak, ya, ragu-ragu, maka apa? Sholatnya batal. Maka sholatnya batal, harus mengulang dari awal. Yang berikutnya, al-azmu ala qat'iha. Berkeinginan, ya, ingin memotong. Ini sekedar berkeinginan. Al-azmu, azmu itu kan keinginan kuat, ingin memotong sholat tersebut. Ya, ingin memotong ternyata enggak jadi karena ada suatu hal. Maka apa? Maka batal. Harus mengurang dari awal. Ya, ini hal-hal yang merusak niat. Dan para ulama menjelaskan, ya, hal ini dikecualikan pada ibadah haji dan umroh. Ketika seseorang sudah berihram, ya, sudah berniat haji dan umroh, dia sudah berihram, maka ketika dia berniat memutus, ya, memutus haji dan umroh, rangkaian ibadah haji dan umrohnya, memutus niatnya nggak jadi melakukannya, maka apa? Maka ibadah hajinya tidak rusak, ya, tetap sah, bahkan dia wajib untuk meneruskannya. Jadi meskipun seseorang berniat memutus, ya, pengen memutus, sudah ihram, ini ihram umroh ataupun haji, dan dia memutusnya, maka apa? Maka dia tetap wajib untuk melanjutkan ibadahnya. Ya, melanjutkan apa? Ibadahnya. Dan yang masalah yang terakhir di sini mahalun niyah. Mahalun niyah tempatnya adalah di mana? Di hati. Niat itu tempatnya di hati. Sehingga ketika sholat itu tidak perlu niat itu dilafatkan. Tidak perlu dilafatkan, tidak perlu mengatakan usolli, ya. Karena apa? Karena para nabi dan sahabat pun ketika sholat tidak melafatkan niat. Ya, niat itu terletak dalam hati.